Sekarang kamu sedang berada di Saturnus. Tiba di Saturnus pada hari Jumat pukul 7 malam. Terima kasih sudah mampir dan selamat mendengarkan. Hai, selamat malam teman-teman Saturnus. Ketemu lagi nih dengan Wulan, penghuni Saturnus sejak puluhan tahun yang lalu. Gimana hari kalian dari Senin sampai Jumat ini? Semoga menyenangkan ya. Tapi biasanya kita sebel gak sih sama pekerjaan yang numpuk, capek atau tugas karena tiap pagi harus pergi kerja, atau bisa juga capek tiap malam karena lembur tugas dari dosen. Biasanya cocok banget buat mahasiswa nih. Atau juga bisa sedih lagi cari pekerjaan yang sesuai passion sama diri kita. Atau ada juga yang lagi sedih karena sakit hati habis putus sama pacar. Tenangin dulu. Ambil segelas kopi atau segelas teh hangat, minum pelan-pelan sambil dengerin podcast ini. Kalau kalian sedang merasakan hal-hal tersebut, ataupun sedang merasakan kesedihan apa saja, mungkin ini bisa membuat kalian jadi paham tentang adanya kesedihan itu. Nah, mau ngasih sedikit informasi, kalau ada di beberapa artikel, seorang penulis asal Amerika Swiss, dia itu namanya Kubler-Ross, pada tahun 1969 menyajikan sebuah teori. Nah, teori ini tuh cukup dikenal dan tidak asing lagi di dunia psikolog dan psikiater. Bahkan, mungkin saja nih teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini bisa jadi pernah mendengarnya. Entah itu di platform YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Teori ini tuh diberi nama The Five Stage of Grief. Nah, kalian pasti udah kayak mengira ya, The Five Stage of Grief itu kan kalau di bahasa Indonesia kan jadinya 5 tahap kesedihan. Oke, Kubler-Ross ini menyatakan dalam teori tersebut kalau manusia itu akan mengalami 5 tahapan setiap kali menghadapi suatu hal yang menyedihkan atau membuat suasana berduka. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau mungkin saja ini bisa relate sama kalian? Karena memang setiap makhluk hidup yang bernama manusia itu pasti pernah ngerasain yang namanya sedih, galau, berduka, kecewa, dan lain sebagainya. Itu memang perasaan-perasaan manusia ya kan? Dan sudah sepatutnya kita tidak hanya mengakui atas kebahagiaan aja, tapi juga kesedihan perlu diakui. Nah, balik lagi nih ke 5 tahapan itu. Kelima tahapan itu ada menyangkal, marah, menawar, depresi, dan menerima. Tenang dulu, aku bakal jelasin satu persatu, oke? Pertama, yaitu denial atau menyangkal. Nah, seseorang yang sedang mengalami kesedihan, biasanya yang pertama kali ia rasakan atau alami pasti menyangkal dulu. Banyak orang tuh akan tidak percaya dengan sesuatu hal yang sudah terjadi akan suatu peristiwa yang sebetulnya tuh memang sudah tidak bisa diubah. Misalnya saja nih, ada orang yang ditinggal sama orang yang disayang, entah itu ditinggal karena meninggal atau bisa juga karena ditinggal karena putus. Nah, orang tersebut tuh akan terus-menerus berkata bahwa semua itu tidak mungkin terjadi. Bahkan bisa juga nih akan berkata semua itu seharusnya tidak terjadi. Misalnya saja kayak gini, seharusnya pacarku tidak meninggalkan aku. Bisa juga kayak gini, seharusnya orang tua tidak meninggal sekarang, dan lain sebagainya.
orang tersebut akan menarik logika-logika yang akan mendukung bahwa peristiwa yang sedang dialami itu sebenarnya tidak terjadi. Misalnya, akan menarik logika, dia bakal kembali kok walaupun udah selingkuh, karena dia memang sayang sama aku. Dia bakal nggak mungkin ninggalin aku kok. Padahal, nyata-nyata kalau kejadian itu sudah terjadi, sudah meninggalkan, sudah pergi. Nah, udah paham belum nih? Ini baru sampai tahap pertama. Oke, lalu tahap yang kedua itu apa? Ya, bener banget. Tahap anger atau marah. Pada tahap ini, seseorang akan menuding atau menyalahkan pihak-pihak yang bersalah. Mungkin pihak bersalah itu bisa orang lain, bisa juga diri sendiri. Nah, yang paling berbahaya itu biasanya menyalahkan diri sendiri, karena kenapa dia akan mencoba hal-hal buruk terhadap dirinya sendiri. Seperti gini contohnya, aku sih memperbolehkan orang tuaku pergi sendirian, jadinya kecelakaan kan. Ini gara-gara cewek itu, udah tahu itu cowokku masih juga dideketin, dan lain sebagainya. Tidak hanya menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bisa juga menyalahkan benda-benda mati yang sebetulnya itu tidak bersalah dan tidak akan bersalah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya benda mati itu memang sudah tidak akan bersalah, karena itu benda mati, bukan benda hidup kayak gitu. Lalu tahap yang ketiga, yaitu tahap menawar atau bargaining. Nah, dalam tahap ini seseorang akan berandai-andai nih. Orang tersebut akan berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bisa juga orang itu akan memberikan pertanyaan seperti ini. Bisa nggak ya kejadian itu diulang lagi? Bisa nggak ya ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Seharusnya kan begini, seharusnya kan begitu. Seharusnya orang tuaku tidak meninggal, kenapa harus meninggal? Dan lain sebagainya. Semua yang sudah terjadi ya memang sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi. Tidak seperti kita lagi nonton di YouTube yang sewaktu-waktu kita bisa putar ulang. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Karena semua itu tidak bisa diulang, tidak bisa diubah lagi, seseorang akan tahu kalau pengharapannya itu tidak bakal terjadi. Semua andai-andai itu tidak bisa terjadi, karena itu memang tidak akan terjadi gitu. Nah, dalam tahap ini namanya tahap depresi atau depression. Tahap di mana keadaan paling rendah dalam jiwa seseorang. Seseorang akan merasakan kesedihan atau duka yang paling dalam. Dalam kejadian seseorang yang ditinggal oleh orang yang disayang, akan merasakan hidupnya tidak berguna lagi, akan putus harapan hidup. Bahkan bisa juga nih akan mempunyai pikiran kalau meninggal dunia dengan cara bunuh diri adalah jalan yang terbaik untuknya. Nah, tahap ini tuh tahap yang paling mengerikan ya, karena kita tentu tidak bisa mengontrol diri sendiri kalau tidak dengan bantuan orang lain kayak gitu. Dalam tahap ini bisa juga disebut sebagai putus asa atau putus harapan kayak gitu. Oke. Nah, semoga nih kalian semua jangan sampai punya berpikiran seperti itu ya. Kalaupun dari kalian itu pernah punya pikiran seperti itu, segeralah meminta pertolongan, entah itu ke psikolog ataupun psikiater. Oke? Nah, yang terakhir nih teman-teman, tahap menerima atau acceptance. Nah, tahap di mana seseorang harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Seseorang akan mengambil atau memperoleh hikmah atas kejadian yang telah terjadi. Seseorang akan bangkit dari kesedihan-kesedihan yang dialaminya. Nah, itu teman-teman tahapan seseorang dalam mengalami kesedihan menurut Kubler-Ross.
Tapi balik lagi, seperti yang udah aku bilang, ini hanya teori. Teori yang sudah dijelaskan tadi adalah sesuatu yang sifatnya personal atau individual. Mungkin saja nih bisa relate sama kalian, tapi bisa juga ini tidak relate sama kalian saat mengalami kesedihan. Oke? Ternyata udah cukup banyak ya aku ngomongnya. Sorry banget nih kalau kalian sampai bingung. Kenapa sih harus ada tahap depresi? Kenapa harus ada tahap anger atau marah? Dan pasti dari kalian ada yang memberikan pertanyaan seperti ini. Bisa nggak ya kita langsung ke tahap menerima atau acceptance ini? Bisa nggak ya? Nah, itu bakal aku bahas di selanjutnya, podcast selanjutnya, oke? Nah, kalau dari kalian ini sedang mengalami kesedihan, mungkin kalian sekarang cukup menikmati saja kesedihan itu. Ya, sedih-sedih aja dulu di kamar. Nangis-nangis dulu gak apa-apa sambil dengerin lagu kesukaan yang galau-galau gitu. Entah itu lagunya Nadine Amizah, Hindia, Fiersa Besari, Feby Putri, dan lain sebagainya. Akui dulu perasaan sedih itu gak perlu buru-buru buat seneng. Contohnya gini, bisa gak ya, aku gak boleh sedih, aku harus bahagia. Ini cuma putus kok, ini cuma ditinggal sama orang disayang, aku gak boleh sedih. Jangan kayak gitu, akui aja perasaan sedih itu. Jadi kayak yang aku bilang tadi, gak cuma seneng aja yang terus-menerus diakui sama kita, tapi sedih juga perlu diakui. Nah, tapi sebentar aja ya. Besok kita temukan kesenangan lagi. Nikmati kesedihan dan hargailah kesenangan. Oke? Nah, semoga yang sudah aku sampaikan tadi benar-benar menambah ilmu baru nih buat kalian. Kalaupun tidak, semoga podcast ini bisa nemenin kalian saat beres-beres, belajar, atau bisa juga saat kalian sedih. Entah itu di kamar, di perjalanan jauh, dan lain sebagainya. Nah, karena udah lama banget aku ngomongnya, jadi sampai ketemu minggu depan lagi ya di Saturnus, oke? Terima kasih sudah berkenan mampir dan mendengarkan. Sampai jumpa dan hati-hati di perjalanan pulang. Semoga hari kalian menyenangkan dan semoga kalian bisa menerima seapa adanya dari hal-hal yang sudah terjadi. Sampai jumpa.